Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga pada dalam kondisi fit ya. Kembali lagi di channel saya Reski Fajriansyah. Dan kali ini saya tidak membahas prediksi skor atau formasi ya. Kita akan bahas sesuatu yang lebih dasar nih ya. Saya pengen merespon narasi dari media Vietnam nih, yang ternyata beberapa hari terakhir ini sudah mulai cywar ya di media ya. Ada salah satu Vietnam dengan tulisannya yang meremehkan kemampuan atau kekuatan timnas Indonesia di AFF Juli Agustus nanti ya. Mereka bilang Indonesia akan lemah karena AFF ini kan di luar kalender FIFA, jadi pemain abroad itu tidak ikut guys. Dan otomatis Garuda tidak akan tampil maksimal. Di video kali ini saya mau kasih 3 alasan kenapa narasi itu bisa melekat pelan aja ya. Jangan dikeluarkan biar malu sendiri ya. Tanpa berlama-lama mari kita mulai guys. Alasan pertama itu tentu saja rekor pertemuannya. Media Vietnam tuh suka lupa sejarah guys, atau memang pura-pura lupa ya. Mari kita lihat fakta terbaru hingga Mei 2026. Di 3 pertemuan terakhir ya, Vietnam itu tidak pernah menang ya melawan Indonesia guys ya. Yang pertama itu pertemuan kita di Piala Asia di Doha guys ya, 1-0 kita menang. Yang ke pertemuan kedua itu di kualifikasi Piala Dunia yang di Gelora Bung Karno kita menang juga 1-0, 2 kali clean sheet ya guys. Yang ketiga pertemuan di leg kedua kualifikasi Piala Dunia itu kita bantai di kandangnya Vietnam 3-0 guys ya. Jadi itu 3 pertemuan terakhir di semua ajang senior ya. Hasilnya ya Indonesia menang semua sapu rata guys ya. Jadi kalau media Vietnam bilang Indonesia lemah di AFF atau di ajang manapun ya, bisa aja memang berkurang kekuatannya, tapi bukan berarti Vietnam bisa menghancurkan Indonesia dengan mudah sekarang. Ya, mental kita ini sudah berbeda guys. Ya, walaupun yang main nanti banyakkan pemain dari BRI Super League, tapi mental para pemain Indonesia ini sudah beda, sudah bukan di level regional ASEAN lagi. Bagaimana caranya tembus ke Piala Dunia? Udah nggak mikirin tuh mau ASEAN persaingan regional ya. Jadi seharusnya malu lah kalau klaim kelemahan Indonesia itu, padahal sejarah pertemuannya itu tidak mendukung ya. Kita masuk nih di poin kedua nih, nggak usah lama-lama nih videonya guys ya. Ini yang paling sering disalahpahami sama media Vietnam ya, soal pemain abroad dan kalender FIFA. Mereka bilang AFF itu kan di luar kalender FIFA, pemain Eropa itu kemungkinan tidak bisa ikut, jadi Indonesia pasti akan lemah. Nah, permisi banget ini. Itu tuh analisis yang jadul banget guys. Kalau kita pakai logika yang sekarang ya, Indonesia versi sekarang itu sudah tidak menjadikan AFF ya sebagai tujuan utama, bukan karena sombong, bukan karena apa, enggak, karena mental yang sudah terbentuk sejak kita terakhir kali melawan Argentina, dan kita bisa buktikan kita bisa menahan Argentina hanya menang 2-0. Pada saat itu Argentina di top 5 ya, apa kalau nggak salah waktu itu nomor 1 kalau nggak salah ya. Dari sejak itu mental para pemain Indonesia, baik yang bermain di lapangan pada saat itu maupun yang para pemain yang bermain di Super League Indonesia ya, itu mentalnya sudah berubah guys ya. Yang kita kejar itu sekarang sudah bukan AFF lagi ya. AFF tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan sepak bola di Indonesia iya, tapi kita sudah nggak apa ya, sudah tidak musatkan nafsunya kita itu ke situ. Justru saat ini yang kita kejar itu Asia dan Piala Dunia guys. Target kita itu kan sudah jelas ya. Pak Erick Thohir sudah mengatakan kita ini sudah di tingkatan Asia sekarang. Mindsetnya itu sudah di tingkatan Asia. Dari Asia kita melangkah lagi ke Piala Dunia ya. Asia aja, Piala Asia aja yang 2027 ditargetkan itu masuk 8 besar guys. Masuk 8 besar. Dan di 2030 ya selanjutnya kita bisa meraih tiket Piala Dunia.
kita juga sekarang kan kalau FIFA Matchday itu tidak sembarangan pilih lawan lagi guys ya. Sudah tidak yang penting bisa menang, nggak begitu ya. Sudah ada tujuannya sekarang ya, yaitu pertama mengasah mental, mengasah strategi ya, terus meluaskan lagi mindset para pemain ya, bahwa kita ini sudah tidak perlu tertahan terus di tingkatan regional, kita harus keluar ya. Kita harus keluar ke Asia. Bagaimana kita mau besar kalau yang kita pikirkan itu ya persaingan di regional aja ya. Bukan berarti regional tidak penting. Ya kalau sudah bisa di tingkat Asia ya tentu saja regional sudah pasti akan lebih mudah buat Indonesia. Itu yang sudah dicanangkan PSSI. Jadi bukan sekedar wacana, itu sudah dimulai sejak Indonesia melawan Argentina ya. Jadi pada saat Piala AFF tiba ya, turnamen ini tidak masuk kalender FIFA. Apa yang dilakukan Indonesia ya, Indonesia itu memanfaatkan AFF sebagai laboratorium guys. Ya, sama seperti U17 kemarin memanfaatkan AFF itu sebagai laboratorium. Untuk apa? Ya untuk menembus level Asia gitu. Tempatnya menguji pemain-pemain muda Liga 1, memberikan jam terbang ya, tanpa beban target juara. Yang jelas bagaimana sekarang mereka berpikirnya, bagaimana cara mereka bermainnya sekarang. Saya yakin di AFF tahun ini ya, Vietnam itu tidak akan mudah mengalahkan Indonesia, walaupun pemain-pemain abroadnya itu banyak yang tidak ikut bermain di edisi AFF ini ya. Singkatnya, Indonesia sedang membangun untuk level dunia, bukan level ASEAN lagi guys. Itu singkatnya ya. Poin ketiganya ini saya tujukan langsung nih ke redaksi media Vietnam yang suka membuat artikel provokatif ya. Saran saya sih berhentilah. Berhentilah terlalu sibuk mengurusi timnas Indonesia. Karena setiap kali Vietnam mau bertanding melawan Indonesia, yang keluar tuh bukan analisis taktik, tapi drama. Mereka lebih sibuk menghitung berapa pemain abroad kita yang absen daripada menghitung cara menghentikan serangan balik atau umpan silangnya kita ya. Coba lihat fakta dalam 2 tahun terakhir guys. Indonesia sudah menahan imbang atau mengalahkan tim-tim lain yang rankingnya jauh di atas Vietnam. Indonesia sudah tidak takut lagi ya dengan tekanan melawan tim besar, tim dengan ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Ya sudah nggak masalah lagi. Yang difokuskan pemain itu bagaimana caranya menerapkan strategi yang coach inginkan di lapangan. Udah pikirannya itu aja. Udah nggak fokus lagi, oh kita lawan Argentina, oh kita lawan Jepang, oh kita lawan Irak, kita lawan Australia. Udah nggak kepikiran lagi. Ya pokoknya pikiran para pemain itu bagaimana caranya bisa menerapkan strategi yang pelatih inginkan di lapangan. Sementara Vietnam ya mohon maaf, walaupun memang sekarang ranking FIFA-nya di atas Indonesia ya, terlihat stagnan aja kemajuannya guys. Kita ranking FIFA 122 itu karena kita tekanan pada saat kualifikasi Piala Dunia itu berbeda tingkatannya guys ya. Berbeda sama yang Vietnam hadapi ya. Berbeda jauh. Jadi ya kita terkurung di ranking 120 dunia ini karena memang pada saat turnamen lawan-lawan kita jauh di atas kita ya. Itu pun tidak semuanya menang mudah melawan Indonesia guys. Mereka harus menggunakan berbagai cara ya. Menggunakan berbagai cara. Lihat aja kualifikasi keempat yang tadinya mau diadakan di tempat netral, tiba-tiba diadakan di tempat yang negaranya itu ikut juga di kualifikasi keempat. Itu kan sudah menggunakan berbagai cara. Jadi saran saya tadi ya, lebih baik media Vietnam itu sibuk untuk ngurusin timnya, mengkritik timnya sendiri daripada mengkritik tim nasional Indonesia guys ya. Bagaimana menurut para pendukung timnas Garuda ini? Apa kita terima nih kalau tim kita diremehkan sama Vietnam ya? Padahal faktanya dalam 3 pertandingan terakhir ya, Vietnam itu kita acak-acak pertahanannya boy, ya kan? Ya pokoknya semoga media Vietnam yang nulis berita itu nonton video ini biar ada tercerahkan sedikit otaknya ya. Terima kasih buat para pendukung Garuda yang menonton video ini. Ya Garuda harus tetap di dada ya. Kita dukung terus sampai tembus Piala Dunia di 2030. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.